Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Selanjutnya materi yang akan kita pelajari bersama yaitu bicara tentang pelaku kegiatan ekonomi. Tolong disimak dengan baik ya materi yang saya sampaikan. Nanti ketika ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan silahkan bisa via WA atau email dan lain sebagainya. Baik, kita akan mulai. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa slide yang saya bawakan ini saya ambil dari Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia. Jadi supaya slide yang saya sampaikan ini bisa standar. Bicara tentang pelaku kegiatan ekonomi, maka yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep tentang produksi. Apa itu produksi? Produksi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam rangka menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa, di mana kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka tujuan utamanya adalah supaya manusia bisa memenuhi setiap kebutuhannya. Nah, bicara tentang produksi ini ada beberapa tujuan yang bisa kalian pahami bersama-sama. Yang paling utama adalah memperbanyak jumlah barang atau jasa. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya manusia itu mempunyai kebutuhan yang senantiasa mengalami peningkatan. Manusia dengan jumlah populasi yang bertambah tentu mempunyai kebutuhan akan peningkatan kebutuhan pula yang bertambah. Maka hal tersebut harus disikapi dengan cara manusia melakukan kegiatan yang sifatnya produktif. Di mana kegiatan produktif tersebut tujuan utamanya adalah untuk menambah jumlah barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya, tujuan dari kegiatan produksi juga adalah jelas, yaitu ingin mendapatkan laba atau keuntungan. Setiap manusia melakukan kegiatan produktif, dia mau merelakan waktunya, mau bekerja keras untuk melakukan kegiatan produktif, pada dasarnya ada sesuatu yang ingin dia harapkan. Apa yang ingin diharapkan? Yaitu ia ingin mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Antum rela dari mana-mana, dari jauh gitu ya, dari Makassar, dari Batam, dari Lombok, dari Bali, bahkan dari luar negeri, rela menghabiskan waktunya, biaya yang tidak sedikit untuk datang ke Albina. Tujuan utamanya apa? Ya pasti karena ada yang diharapkan dari antum, yaitu antum ingin mendapatkan keuntungan di sini. Di mana keuntungannya tentu bukan dalam bentuk materi, melainkan dalam penambahan ilmu, pembentukan karakter, baik iman, ilmu ataupun akhlak sesuai dengan tagline Albina. Dan yang terakhir, ini saya nggak baca semua ya. Yang terakhir adalah untuk meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan. Bahwa manusia sebagai makhluk ekonomi adalah ingin mengantarkan setiap manusia untuk senantiasa bisa meningkatkan atau membawa yang namanya kesejahteraan atau kemakmuran. Selanjutnya, bicara tentang teori produksi, maka teori produksi ini kita bagi menjadi 3 kategori ya. Ada bidang produksi, kemudian tahapan produksi, dan yang terakhir adalah faktor produksi. Yang pertama, bicara tentang bidang produksi. Maka bidang produksi ini ada ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, jasa. Ekstraktif itu apa? Yaitu yang berhubungan dengan sumber daya alam. Artinya ekstraktif di sini adalah kegiatan produksi di mana memanfaatkan langsung sumber daya alam, mengambil, menggali secara langsung sumber daya alam. Contoh misalkan Pertamina Hulu, di mana yang diambil itu adalah sumber daya alam berupa minyak. Atau misalkan PT Antam. PT Antam itu dia mengambil sumber daya alam berupa logam mulia. Ataupun misalkan PT Inalum ya dan lain sebagainya, di mana kegiatan usaha utamanya adalah mengambil langsung sumber daya alam. Kedua adalah bidang agraris. Nah, kalau agraris ini
memanfaatkan sumber daya alam yang paling utama, mengolah sumber daya alam berupa tanah. Jadi faktor utama kegiatan usahanya itu adalah memanfaatkan atau mengolah tanah. Misal PTPN, di mana PTPN itu dia mengolah tanah baik itu untuk pertanian ataupun perkebunan. Selanjutnya bidang industri. Kalau bidang industri ini kegiatan utamanya adalah mengubah barang, baik dalam barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Itu adalah termasuk dalam kategori bidang industri. Selanjutnya bidang perdagangan, yaitu jual beli barang. Nah, perdagangan ini adalah ciri utamanya adalah barang yang diperjualbelikan itu bisa diraba, bisa dilihat, dan bisa dirasakan keberadaannya. Nah, dia itu tidak eh, menghasilkan barang, melainkan sifat utamanya itu adalah membeli barang kemudian ia menjualnya kembali. Dan yang terakhir adalah bidang jasa. Nah, perbedaan antara jasa dengan perdagangan, jasa itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, melainkan tapi dia bisa dirasakan manfaatnya. Selanjutnya tahapan produksi itu ada tahapan primer, tahapan sekunder, dan terakhir adalah tahapan tersier. Primer itu ekstraktif dan agraris yang berasal dari alam atau mengolah sumber daya alam berupa tanah, itu kategorinya adalah produksi di bidang primer. Sedangkan sekunder itu adalah yang bergerak dalam bidang industri ataupun perdagangan. Dan yang terakhir adalah tahapan tersier ya, di mana kegiatan produksinya itu adalah di bidang jasa. Dan mayoritas negara-negara maju itu dia melakukan kegiatan utamanya itu adalah di bidang tersier. Bukannya dia tidak melakukan di bidang primer ataupun sekunder, melainkan di bidang primer ataupun sekunder biasanya mereka lebih menempatkan kepada investasi di luar negeri seperti itu. Yang terakhir dari produksi yang harus kalian pahami juga adalah bicara tentang faktor produksi. Ini mohon maaf sedikit tertutup ya. Jadi kalau bicara tentang faktor produksi itu kita bagi 4 kategori ya. Ada sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan yang terakhir adalah skill atau keahlian. Artinya, kalau kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang produktif, kita ingin menjadi negara yang produktif, maka kita harus senantiasa meningkatkan faktor produksi kita. Alhamdulillah kita dikaruniai sumber daya alam yang begitu melimpah, tenaga kerja yang jumlahnya populasi kita terbesar nomor 4 di dunia. Nah, yang kurang dari kita adalah modal dan skill atau keahlian. Mudah-mudahan di masa yang akan datang bangsa kita menjadi bangsa yang produktif.